Salam, perkenalkan nama saya Peri Patanan, NIM 25424242056, jurusan Teologi S2 di IAKN Palangkaraya. Mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Helmut Y. Bunu, MPD. Adapun tugas yang akan saya sampaikan dengan materi latar belakang dan perumusan masalah penelitian kualitatif. Cara menyusun latar belakang. Penelitian kualitatif dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yang menggejala di lapangan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif hanya dilakukan apabila di lapangan memang benar-benar terjadi masalah. Masalah yang dikemukakan bukanlah masalah yang mengada-ngada. Peneliti harus merenung untuk mendapatkan permasalahan yang benar-benar unik, menarik untuk diteliti, belum banyak diteliti orang lain, layak dijual, dan menuntut untuk segera diselesaikan atau dipecahkan sehingga berguna bagi masyarakat, bagi peneliti, maupun bagi ilmu pengetahuan. Banyak hasil penelitian yang dikembangkan bukan karena permasalahan yang dihadapi masyarakat urgen atau pelik, akan tetapi hanya dilandasi oleh emosi peneliti untuk meneliti suatu tema. Akhirnya hasil penelitian tidak bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian, apalagi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengembangan latar belakang masalah. Latar belakang penelitian hendaknya dikembangkan dari umum ke khusus atau deduksi, sehingga apabila digambarkan seperti piramida terbalik. Contohnya, permasalahan tentang rendahnya partisipasi partai politik perempuan dalam pemilu. Permasalahan umumnya yaitu rendahnya partisipasi politik perempuan di pemilu dengan data dari data internasional, data nasional, data provinsi, kabupaten atau kota, hingga data di lokus penelitian yang akan dijadikan setting penelitian kualitatif. Penelitian jenis apapun, titik tolaknya tidak akan bersumber pada masalah. Tanpa masalah, penelitian itu tidak dapat dilaksanakan. Masalah itu, sewaktu mulai akan memikirkan suatu penelitian, sudah harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana dan tuntas. Hal itu disebabkan oleh seluruh unsur penelitian lainnya berpangkal pada perumusan masalah tersebut. Di pihak lain, kadang-kadang perumusan masalah dianggap sepele atau dianggap enteng oleh peneliti, calon peneliti atau mahasiswa yang akan mempersiapkan skripsi, tesis atau disertasinya. Hal itu dapat dilihat pada usulan penelitian atau proposal penelitiannya yang perumusan masalahnya tidak mantap sama sekali. Oleh karena itu, akan memberikan banyak contoh perumusan masalah dengan maksud agar pembaca memperoleh pengalaman praktis dari para peneliti kawakan. Sesudah analisis hasil pengalaman para peneliti, kemudian dikemukakan prinsip-prinsip perumusan masalah. Cara menyusun identifikasi dan pembatasan masalah. Pada dasarnya, identifikasi masalah yang telah diuraikan panjang lebar pada latar belakang masalah dapat diringkas dalam sub khusus, yaitu identifikasi masalah. Dalam identifikasi tersebut dirinci berbagai permasalahan yang terjadi dengan urutan sesuai dengan uraian latar belakang masalah. Dengan kata lain, penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong,
tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah. Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Guba 1974. Sementara itu, menurut Muhammad dan Swandi mengatakan bahwa masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Realitas yang terjadi jauh di bawah harapan yang diangan-angankan. Cara menyusun pembatasan masalah melalui fokus. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Demikian pula di dalam alam ini tidak ada masalah. Hanyalah manusia itu sendiri yang mempersepsikan adanya masalah itu. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan. Dengan demikian, maka ada 3 macam masalah, yaitu masalah untuk diteliti, evaluasi untuk evaluator, dan pilihan kebijaksanaan untuk peneliti kebijaksanaan. Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban. Faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman, atau unsur-unsur lainnya. Jika kedua faktor itu diletakkan secara berpasangan, akan menghasilkan sejumlah tanda tanya, kesukaran, yaitu sesuatu yang tidak dipahami atau tidak dapat dijelaskan pada waktu itu. Tujuan suatu penelitian ialah supaya untuk memecahkan masalah. Dengan demikian kelirulah anggapan orang atau peneliti yang menyamakan masalah dengan tujuan penelitian. Perumusan masalah dilakukan dengan jalan mengumpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan yang ada dalam masalah tersebut. Jadi proses tersebut berupa proses dialektik yang berperan sebagai proposisi terikat dan antitesis yang membentuk masalah berdasarkan usaha sintesis tertentu. Ada 2 maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inquiry. Misalnya jika kita membatasi diri pada usaha menemukan teori dari dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak akan kita manfaatkan lagi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi, eksklusi, atau kriteria masuk keluar sesuatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun mungkin menarik karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap,
Seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Penetapan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimanapun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di arena atau lapangan penelitian. Prinsip-prinsip perumusan masalah. 1. Prinsip yang berkaitan dengan teori-teori dasar. Peneliti hendaknya senantiasa menyadari bahwa perumusan masalah dalam penelitiannya didasarkan atas upaya menemukan teori dari dasar sebagai acuan utama. Perumusan masalah adalah sekedar arahan, pembimbing atau acuan pada usaha untuk menemukan masalah yang sebenarnya. Masalah yang sesungguhnya baru akan dapat dirumuskan apabila peneliti sudah berada dan mulai bahkan sedang mengumpulkan data. 2. Prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Pada dasarnya inti hakikat penelitian kualitatif terletak pada upaya penemuan dan penyusunan teori baru lebih dari sekedar menguji atau mengkonfirmasikan atau verifikasi suatu teori yang sedang berlaku. Sehubungan dengan hal itu, perumusan masalah di sini bermaksud menunjang upaya penemuan dan penyusunan teori substantif, yaitu teori yang berakar dari data. 3. Prinsip hubungan faktor. Fokus atau masalah merupakan rumusan yang terdiri dari dua atau lebih faktor yang menghasilkan kebingungan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa konsep, peristiwa, pengalaman, atau fenomena. 4. Fokus sebagai wahana untuk membatasi studi. Suatu penelitian tidak dimulai dari sesuatu yang kosong. Implikasinya, peneliti seyogyanya membatasi masalahnya dengan fokus. Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan lainnya. Implikasinya, apabila peneliti merasakan adanya masalah, seyogyanya ia mendalami kepustakaan yang relevan sebelum terjun ke lapangan. 5. Prinsip yang berkaitan dengan kriteria inklusi-eksklusi. Masalah yang dirumuskan secara jelas dan tegas akan merupakan alat yang ampuh untuk memilih data yang relevan. Mungkin ada data yang menarik, namun tidak relevan. Maka data demikian harus dikeluarkan. Dikeluarkannya yang tidak relevan bukan berarti dibuang. Karena apabila peneliti suatu saat tertarik oleh masalah lainnya yang belum tercakup dalam penelitian yang sedang dilakukannya, data yang dikeluarkan tetapi tidak dibuang itu masih tetap dapat dimanfaatkan. 6. Prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. 3 bentuk perumusan masalah, yaitu 1. Secara diskusi, yakni yang disajikan secara deskriptif tanpa pertanyaan-pertanyaan penelitian. 2. Secara proporsional, yakni secara langsung menghubungkan faktor-faktor dalam hubungan logis dan bermakna. Dalam hal ini ada yang disajikan dalam bentuk uraian atau deskriptif dan ada pula yang langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. 3. Secara gabungan, yakni terlebih dahulu disajikan dalam bentuk diskusi, kemudian ditegaskan lagi dalam bentuk proporsional. 7. Prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Posisi perumusan masalah adalah kedudukan unsur rumusan masalah di antara unsur-unsur penelitian lainnya. Unsur-unsur penelitian lainnya yang erat kaitannya dengan perumusan masalah adalah latar belakang masalah, tujuan, dan metode penelitian. 8. Prinsip yang berkaitan dengan hasil kajian kepustakaan. Pada dasarnya perumusan masalah itu tidak dapat dipisahkan dari hasil kajian kepustakaan yang berkaitan. Kajian kepustakaan tersebut mengarahkan serta membimbing peneliti untuk membentuk kategori substantif. Walaupun perlu diingat bahwa kategori substantif seharusnya bersumber dari data.
Prinsip yang harus dipegang oleh peneliti adalah bahwa peneliti perlu membiasakan diri agar merumuskan masalah yang ia senantiasa disertai dengan kebijakan dengan kajian kepustakaan yang relevan. 9. Prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Pada waktu menulis laporan atau artikel tentang hasil penelitian, ketika merumuskan masalah, hendaknya peneliti mempertimbangkan ragam pembacanya, sehingga rumusan masalah yang diajukan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembacanya. Dengan kata lain, penulisan rumusan masalah harus disesuaikan tingkat keumumannya dengan para pembaca. Jika disajikan pada forum ilmiah, mestinya berbeda dengan yang disajikan pada koran yang dibaca oleh orang awam. Demikian pula jika laporan penelitian ditujukan kepada pengambil keputusan, hendaknya perumusannya menggunakan bahasa langsung yang tidak berbelit-belit dan yang mudah dipahami. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi latar belakang dan perumusan masalah penelitian kualitatif. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.